Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Luki Hermanto, channel yang membahas seputar wedding fotografi dan tutorial fotografi. Dalam video kali ini saya ingin share 3 jenis lensa yang recommended banget untuk foto wedding. Apa saja lensa tersebut? Yuk simak video berikut sampai selesai. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe, karena di channel ini kita akan bikin video-video yang bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, matur nuwun. Banyak sekali teman-teman yang menanyakan tentang rekomendasi lensa apa yang biasa ataupun cocok yang digunakan untuk foto wedding. Dalam video kali ini saya akan mencoba menjawab ataupun memberikan rekomendasi 3 jenis lensa yang sangat recommended banget untuk foto wedding. Jadi di dalam wedding fotografi itu ada beberapa momen ataupun beberapa foto yang wajib kita foto. Nanti akan saya bikinkan video tersendiri untuk detailnya. Secara garis besar, foto wajib yang ada dalam wedding fotografi adalah, yang pertama adalah foto keluarga di pelaminan. Itu adalah hal yang wajib karena sebagian besar wedding di Indonesia itu biasanya orang tua yang berperan terhadap pembiayaan itu yang terbesar. Jadi sebisa mungkin foto keluarga itu wajib untuk diabadikan. Yang kedua adalah momen. Momen di sini ini mulai dari akad nikah, kemudian temu manten, resepsi, ataupun yang lainnya. Yang ketiga adalah detail-detail maupun ekspresi-ekspresi dari baik pengantin maupun tamu-tamu yang ada. Itu secara garis besarnya itu akan ada 3 jenis lensa yang akan saya rekomendasikan bagi teman-teman yang memulai ataupun sedang berada di bisnis wedding fotografi ini. 3 jenis lensa yang saya rekomendasikan, yang pertama adalah lensa kit atau yang setara dengan lensa kit. Untuk lensa kit atau yang setara lensa kit ini sangat berperan ataupun sangat membantu kita ketika kita memotret foto keluarga di pelaminan. Ya, meskipun sebetulnya bisa kita gunakan lensa fix, namun ketika kita menggunakan lensa kit ataupun focal length yang setara dengan lensa kit, itu kita tidak perlu maju mundur, jadi tinggal kita zooming untuk bisa mendapatkan yang lebar. Namun ketika yang foto keluarga di pelaminan itu sedikit, tinggal kita zoom agar bisa mendapatkan foto yang sesuai. Untuk pemilihan dari lensa yang digunakan, bagi teman-teman yang menginginkan pencitraan lebih, itu bisa mengganti lensa kit. Ya, kita tahu kondisi lensa kit itu kurang estetik untuk pencitraan. Jadi bagi teman-teman yang mengutamakan pencitraan, bisa mengganti lensa kit dengan lensa-lensa yang katakanlah L series itu untuk Canon, ataupun lensa dari third party misal dari Sigma itu juga bisa. Untuk kamera APS-C biasanya lensa kitnya itu di kisaran 18 atau 17 dan 50. Di kisaran itu ketika kita tidak menginginkan lensa kit, kita bisa mengganti lensa-lensa tersebut. Misalnya nih, kita gunakan lensa 17-40 untuk Canon atau L seriesnya, itu sangat bisa untuk pencitraan banget karena L series itu dikenal dengan lensa-lensa yang mahal. Jadi ketika kita gunakan L series sebagai pengganti lensa kit, itu sangat membantu untuk pencitraan kita. Namun bagi teman-teman yang katakanlah ingin sesuatu yang lebih dengan menggunakan ataupun memilih lensa dengan third party, misal dari Sigma katakanlah, teman-teman bisa memilih di 35 mili f1,8. Itu juga bisa sebagai opsional ataupun sebagai rekomendasi karena lensa tersebut di bukaan 1,8 nya itu lumayan tajam dan sangat bisa untuk diandalkan. Namun ya gitu, harganya juga sangat ya sesuai lah antara harga dan kualitas. Atau teman-teman yang agak low budget lagi bisa memilih dari Sigma 1750 f2,8. Itu juga sangat recommended banget. Lensanya tajam, fokusnya juga lumayan cepat. Jadi bagi teman-teman yang budgetnya menengah itu bisa memilih Sigma 1750 f2,8. Atau bagi teman-teman yang low budget tapi tidak menginginkan lensa kit, itu juga bisa memilih lensa Tamron 1750. Lensanya seperti ini, yaitu lensa Tamron 1750.
f2,8. Ya, meskipun lensa ini ada kekurangan dari segi kecepatan fokus ketika di low light ataupun sangat berisik di low light, namun lensa ini juga lumayan untuk pencitraan karena ya itu tadi, lensa kit itu sangat tidak banget untuk kita pencitraan. Namun ketika lensa-lensa di luar lensa kit itu juga bisa kita pilih. Salah satu keunggulan dari lensa ini yaitu f2,8 dan tajamnya ini juga lumayan jika dibandingkan dengan lensa kit. Oke, itu tadi jadi beberapa rekomen untuk pengganti dari lensa kit. Namun bagi teman-teman yang masih nyaman menggunakan lensa kit ataupun teman-teman yang masih menjual paket roll-rollan ataupun paket dengan harga yang low, optimalkan lensa kit karena lensa kit itu sangat bisa untuk diandalkan di berbagai kondisi dan situasi. Karena vokalennya ini, saya rasa vokalen dari lensa kit ini sangat mencukupi untuk segala kebutuhan dari segala jenis fotografi, baik wedding, baik traveling ataupun foto-foto yang lain. Namun itu ketika kita bisa mengoptimalkan dari lensa kit. Bagi teman-teman yang lebih mengutamakan pencitraan, itu bisa beralih ke lensa-lensa yang selain dari lensa kit, namun vokalengnya ataupun panjang dari zooming lensanya itu setara dengan lensa kit. Katakanlah di 1750, 1740, 17135 ataupun 17105, itu tergantung dari budget teman-teman. Itu kalau yang APS-C. Bagi teman-teman yang menggunakan kamera yang bersensor full frame, jelas beda lagi lensanya karena lensa-lensa di APS-C itu tidak bisa digunakan untuk kamera full frame. Jadi ada kode-kode tertentu yang digunakan untuk kamera full frame. Untuk Canon biasanya kodenya EF, untuk Nikon itu FX, sedangkan untuk Sony itu FE. Jadi sesuaikan dengan kamera teman-teman. Untuk kamera dari full frame itu biasanya lensa kitnya yaitu di 24-70 mili. Sebetulnya ini adalah lensa kit yaitu 24-70 f4 ataupun 24-105, itu adalah lensa kit dari kamera bersensor full frame. Untuk teman-teman yang masih menggunakan lensa kit, sebetulnya lensa ini juga sangat masih bisa lah kita gunakan untuk pencitraan karena L seriesnya ini ataupun kalau Nikon itu yang ada kode N atau nanonya itu juga bisa digunakan untuk pencitraan. Jadi intinya lensa kit untuk kamera full frame itu sudah cukup baik untuk pencitraan maupun untuk mengambil gambar, karena yang pastinya kamera full frame itu sangat ditujukan untuk fotografer-fotografer yang ingin bergerak ataupun beranjak ke arah yang profesional. Namun tidak menutup kemungkinan kamera APS-C bisa untuk menuju ke arah profesional. Ya, misalkan kamera dari Fuji itu tidak ada kamera full frame-nya, nggak ada. Jadi tergantung bagaimana market kita dalam berjualan. Untuk rekomendasi bagi teman-teman yang bersensor full frame, itu bisa memilih lensa kitnya ataupun bisa menggunakan lensa dari third party. Misalkan dari Sigma itu mengeluarkan lensa 24-35 mili f2, itu sangat tajam dan sangat bisa untuk diandalkan di segala kondisi, terutama yang low light karena diafragmanya yang berbukaan lebar itu sangat membantu untuk mengcapture di area-area gelap atau di area low light. Jadi kita masih bisa menggunakan speed tinggi dengan ISO yang agak rendah. Namun bagi lensa kit bawaan dari kamera itu biasanya f-nya f4. Untuk yang bersensor full frame ya itu f-nya f4. Jadi ketika kondisi low light ataupun ingin bokeh, jelas bokehnya jelas berbeda ketika kita menggunakan lensa yang berbukaan lebar. Oke, itu tadi rekomen yang pertama yaitu lensa kit atau yang lensa setara dengan lensa kit. Untuk jenis lensa yang rekomen berikutnya yaitu lensa fix. Untuk lensa fix ini biasanya digunakan untuk foto-foto pose ataupun foto-foto candid, itu juga bisa. Misalkan kita gunakan lensa fix-nya itu adalah 50 mili. Untuk lensa fix 50 mili ini sudah saya bikinkan video. Silahkan nanti ke link yang ada di sini ya, atau nanti akan saya tuliskan di kolom deskripsi. Tentang lensa fix 50 mili itu sangat wajib untuk dimiliki.
Namun bagi teman-teman yang menggunakan APS-C dan merasa lensa fix 50 mili itu terlalu close up ataupun harus mundur terlalu jauh, itu juga bisa memilih menggunakan lensa 35 mili. Jika kita taruh lensa 35 di APS-C dan lensa 50 mili di full frame, itu framenya itu hampir mirip, hampir sama-sama lebarnya. Jadi bagi teman-teman yang masih menggunakan lensa APS-C dan lensa 50 mili itu terlalu close up ataupun harus mundurnya terlalu jauh, itu opsionalnya bisa menggunakan lensa 35 mili. Namun biasanya lensa 35 mili dengan bukaan lebar itu harganya juga lumayan, berbeda dengan lensa yang 50 mili dengan bukaan yang katakanlah 1,8, itu harganya masih terjangkau jika dibandingkan dengan lensa-lensa yang lain. Jadi lensa 50 mili ini sangat ramah untuk dikantong dan sangat wajib untuk dimiliki dan bisa menghasilkan foto yang bokeh. Jadi lensa 50 mili ataupun lensa 35 mili ini sangat recommended banget ketika teman-teman katakanlah sudah memiliki lensa kit. Lensa yang berikutnya yang teman-teman harus invest itu adalah lensa 50 mili ataupun lensa 35 mili. Jadi tergantung dari teman-teman ataupun karakter dari teman-teman. Kalau teman-teman masih bingung antara 35 atau 50 mili, teman-teman bisa pinjam punyanya teman ataupun teman-teman bisa sewa, karena sekarang persewaan dari peralatan fotografi itu sudah sangat banyak, sudah sangat mudah untuk ditemui. Jadi tidak ada alasan untuk bingung lagi, karena mencoba sendiri itu lebih baik, dikarenakan setiap fotografer itu punya karakter masing-masing, punya kesenangan masing-masing. Jadi tidak bisa digunakan sebagai patokan. Lebih aman ataupun lebih enak teman-teman coba sendiri, silahkan pinjam punya teman ataupun sewa. Yang pasti lensa fix 35 atau 50 mili itu sangat recommended untuk dimiliki. Oke, lensa yang terakhir adalah lensa tele. Jadi lensa tele ini teman-teman bisa menggunakan lensa zooming misalkan di 70-200, ataupun teman-teman bisa menggunakan lensa fix misalkan di 85 ataupun 135. Yang pastinya karakter dari lensa zooming dan lensa fix jelas berbeda. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, tergantung kitanya mau pilih yang mana. Kalau nggak mau ribet, ya pakai yang lensa zooming, jadi kita tidak perlu maju mundur. Namun bagi teman-teman yang menginginkan hasil yang lebih dan suka keribetan, itu bisa menggunakan lensa fix, misal di 85 ataupun 135. Ya konsekuensinya ya harus jelas harus maju dan mundur. Untuk lensa-lensa tele ini sangat berguna sekali untuk kita mengambil detail. Misalkan nih kita mengambil detail salaman waktu prosesi akad nikah, jadi kita tidak perlu mendekat langsung, cukup kita gunakan lensa tele untuk bisa mendapatkan detail dari berjabat tangan antara pengantin pria dan orang tuanya, ataupun bisa untuk waktu prosesi tanda tangan. Jadi ketika kita mau ngambil detail prosesi tanda tangan ataupun kita ambil tangannya saja secara detail, itu kita bisa gunakan lensa tele. Dan keunggulan berikutnya untuk lensa tele yaitu kita bisa mendapatkan ekspresi dari point of interest kita itu sangat natural, karena ketika kita menggunakan lensa yang tele, jarak kita antara POI dengan kita itu agak jauh. Jadi mereka itu tidak menyadari bahwasanya sedang kita candid. Ketika kita candid, maka hasil dari ekspresinya itu natural banget, dan yang kita foto itu merasa, ini foto ini kapan diambil. Terkadang itu juga ada klien sih yang bertanya seperti itu loh, foto ini kok aku nggak tahu ya ketika ada foto ini ya, aku ada ekspresi ini ya. Nah itulah enaknya ataupun keuntungan kita menggunakan lensa-lensa tele, baik itu tele menggunakan fix ataupun zooming, tergantung dari karakter teman-teman. Yang pastinya lensa tele zooming itu karena sangat panjang ya, itu sangat pencitraan banget. Namun ketika lensa itu panjang, itu sangat memakan tempat di tas kamera kita. Jadi ya ada sesuatu lah yang harus dikorbankan
mau yang untuk pencitraan dengan lensa yang panjang, namun ketika masuk tas kita harus menyisihkan untuk lensa tersebut. Jadi pilihan ada di teman-teman, mau menggunakan lensa fix yang simple ataupun lensa tele yang bentuknya biasanya agak panjang. Oke, itu tadi 3 jenis lensa. Semoga bisa memberikan gambaran untuk teman-teman ketika akan berinvestasi lensa. Yang pastinya untuk pilihan yang pertama itu wajib untuk dimiliki, yaitu lensa zooming yang setara dengan lensa kit. Itu sangat wajib dimiliki, yang bisa kita gunakan untuk foto di pelaminan ataupun kita gunakan untuk foto jalan-jalan. Itu juga bisa kita gunakan lensa kit ataupun lensa yang setara dengan lensa kit. Kemudian lensa yang kedua yaitu lensa fix. Lensa fixnya ini bagi teman-teman bisa menggunakan di lensa 50 mm, 35 ataupun di lensa 85 mm yang bisa menghasilkan bokeh yang lebih jika dibandingkan lensa 35 ataupun 50 mm. Untuk lensa fix ini sesuaikan dengan kenyamanan kalian ataupun karakter dari kalian. Ketika kalian menggunakan lensa kit ditambah dengan lensa 85 mm saja, ya sudah. Ketika teman-teman nyaman di situ, ya monggo. Yang pastinya tidak ada aturan baku atau tidak ada aturan ataupun tidak ada patokan pasti lensa apa yang harus digunakan. Senyaman dari teman-teman dan semaksimal dari budget teman-teman dan market yang teman-teman tuju. Sedangkan rekomendasi lensa yang ketiga ini sebetulnya ini opsional. Ketika teman-teman hanya punya 2 lensa ini, sebetulnya itu sudah sangat untuk mencukupi untuk kebutuhan foto wedding. Namun rekomendasi ketiga ini itu sebagai pelengkap untuk teman-teman ketika katakanlah fotonya ingin sesuatu yang mempunyai detail atau ekspresi yang lebih natural ataupun foto yang lebih bokeh, itu juga bisa menggunakan opsi yang ketiga. Oke, kalau teman-teman masih bingung atau masih ada pertanyaan ataupun teman-teman ada saran video apa selanjutnya yang akan kita buat, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat, terus berkarya dengan kerendahan hati, sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.